Banyak orang yang pakai Google Chrome, tapi nggak banyak orang yang tahu kalau di Google Chrome itu banyak ekstensi yang bagus-bagus yang bisa mempermudah hidup kalian dan pekerjaan kalian. Nah, di video kali ini aku mau sharing ekstensi Google Chrome yang sering aku gunakan ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kerja dan ya untuk browsing sehari-hari yang mungkin ini bisa membantu mempercepat pekerjaan kalian karena ekstensi ini aku pakai daily setiap hari untuk kerja dan ini membantu banget di aku ya, dan semoga ini juga bisa membantu di kalian. Oke, mungkin buat yang belum tahu cara menginstal ekstensi di Google Chrome, itu kalian bisa masuk di websitenya Chrome Web Store ya. Kalian ketikkan aja di Google Chrome kata kuncinya extension Chrome seperti ini. Nah, nanti kalian klik aja yang websitenya ini, Chrome Web Store ini, dan di sini kalian bisa menemukan banyak ekstensi Google Chrome yang bagus-bagus banget. Nah, langsung aja ya kita mulai. Yang pertama, ekstensi Google Chrome yang sering aku pakai itu adalah Go Full Page. Nah, jadi ekstensi ini fungsinya adalah untuk men-screenshot layar, teman-teman. Nah, bedanya apa dengan fitur screenshot bawaan dari laptop atau komputer kita? Bedanya, kalau Go Full Page ini kita bisa men-screenshot satu layar penuh dari atas sampai bawah seperti ini, teman-teman. Ya, nih misalnya aku buka website hidigital.id seperti ini dan aku pengen men-screenshotnya dari atas sampai bawah. Nah, ini caranya simple banget, tinggal klik aja icon kamera di atas ini, teman. Dan ekstensinya ini akan langsung otomatis men-screenshot ya dari atas websitenya sampai bawah seperti ini. Tuh, jadi enak banget ya. Jadi nggak perlu screenshot per layar satu-satu. Oke, contoh lagi nih, website yang lebih panjang ya, lebih panjang websitenya. Aku buka nomadskill.id. Ini websitenya lebih panjang dari hidigital.id yang tadi. Nah, sampai bawah seperti ini, lumayan panjang. Nah, sekarang kita screenshot ya, pakai Go Full Page ini. Kita klik. Dan ini otomatis nge-screenshot ya. Nah, kalau pas proses kayak gini, jangan di-close, teman-teman. Nah, lihat ya, teman-teman. Nih, screenshotnya otomatis jadi dari atas sampai bawah. Nih. Nah, kita bisa langsung save pakai PDF atau PNG nih. Kita klik, misalnya yang PNG ini, kita klik. Nah, langsung jadi seperti ini, teman-teman. Screenshotnya dari atas nih. Dari atas sampai bawah, langsung ke screenshot semuanya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ekstensi yang sering aku pakai adalah Colorpic Eyedropper. Nah, tulisannya seperti ini. Nanti kalian cari aja di Chrome Web Store. Nah, jadi ini fungsinya untuk mempick warna, teman-teman. Ya, mempick itu apa ya? Mengambil suatu warna, heksawarna dari sebuah website, ya. Nih, contohnya misalnya aku buka website digital seperti ini, ya. Terus aku pengen tahu nih heksawarna backgroundnya nih. Ini kan backgroundnya warnanya kayak abu-abuan, keabu-abuan gitu. Nah, caranya aku tinggal klik aja icon ini, iconnya yang warna-warna ini, ya, kita klik. Terus kita pick salah satu warnanya nih, misalnya di warna background yang ini. Nah, ini akan muncul heksawarnanya, teman-teman. Ya, jadi ini aku bisa gunakan untuk kebutuhan desainku. Misalnya aku pengen ngebuat website, atau pengen buat sebuah desain yang warnanya mirip dengan ini. Jadi aku langsung pick aja dan aku ketemu warnanya. Ya, jadi ini mempermudah banget kalau kita mau membuat sebuah desain dan kita pengen mencontoh warnanya itu dari sebuah website di internet seperti ini. Ya, jadi kita tinggal pick warnanya aja dan langsung muncul heksa warnanya seperti ini. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ekstensi yang sering aku pakai adalah Save to Pinterest. Ya, tulisannya seperti ini. Nah, nanti kalau diinstal akan muncul nih icon P di atas ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi ini fungsinya untuk menyimpan ke Pinterest ya, hampir sama dengan namanya ya, Save to Pinterest. Jadi seperti ini fungsinya, teman-teman. Misalnya nih, aku punya website ya, namanya hidigital.id. Nah, terus di sini ada beberapa layanan atau produk yang aku punya. Nah, terus aku pengen menyimpannya, ya, menyimpan gambarnya ini ke Pinterest ya. Untuk apa? Untuk ya misalnya untuk promosi di Pinterest ya, atau untuk ya sekedar menyimpannya aja di Pinterest. Nah, itu caranya kita tinggal arahkan mouse kita ke gambar yang ingin kita save ya. Ya, misalnya ini ada jasa install plugin Elementor Pro ini. Nah, kita klik nih, muncul icon atau badge seperti ini ya, badge save ke Pinterest ini. Nah, kita klik. Terus teman-teman lihat ya, di pojok ini akan muncul nih Save an Idea to Pinterest. Nah, kita klik ya yang ini.
Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, di mana kita bisa men-save ya, atau menyimpan Pinterest ini di papan yang mana. Ya, kalau misalnya Pinterest itu kan ada board ya, atau papan bahasa Indonesia seperti ini. Papan tuh kayak playlist lah kalau di YouTube. Nah, kita bisa buat papan baru di sini ya. Misalnya aku klik aja buat papan baru ini. Terus misalnya di sini aku kasih nama jasa gini aja ya. Nah, ini kita bisa save nih berdasarkan kita bisa punya opsi nih untuk rahasia. Di sini maksudnya kalau rahasia ini kalau kita klik artinya apa yang kita pin di papan ini ya, papan jasa ini hanya kita yang bisa melihatnya. Ya, jadi orang lain nggak bisa melihat. Kalau untuk kebutuhan promosi, mendingan ini kita di disable aja yang rahasia ini. Terus kita klik buat. Nah, ini sudah tersimpan di Pinterest kita. Kita bisa lihat sekarang ini, klik lihat sekarang. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini gambarnya ini sudah ke-save di Pinterest. Dan ini kalau kita klik ya, misalnya aku klik nih di sini, ini langsung nge-link ke website Hai Digital. Ya, jadi ini fungsinya bisa digunakan untuk kebutuhan promosi juga teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Nah, contoh lain nih, misalnya website nomadskill.id ini. Nah, ini juga bisa kita save to Pinterest ya. Contoh aja, kita cari aja mana yang ingin kita save ya. Misalnya kita mau save yang kelas ini ya teman-teman, yang banner kelas ini. Nah, kita klik aja nih yang affiliate marketing untuk pemula, kita klik nih pakai tombol save Pinterest ini, kita klik. Terus di sini kita bisa buat langsung ya, nih create board nih di sini ya. Aku langsung aja kita klik sebagai contoh, kita klik di board jasa ini, kita klik save ya. Terus kita balik ke sini, ini kita bisa klik view juga di sini teman-teman, klik view. Nah, lihat ya, di sini otomatis sudah ke-save di Pinterest. Dan kalau kita buka boardnya yang jasa ya. Nah, ini board jasa yang barusan aku buat tadi. Ini langsung otomatis muncul di sini juga teman-teman. Ya, tadi ada jasa Installmentor Pro, dan ini barusan yang aku pin adalah kelas affiliate marketing untuk pemula. Ya, langsung muncul di boardnya Pinterest seperti ini. Jadi ini sangat memudahkan sekali kalau kita mau membuat pin di Pinterest ya, atau mau menyimpan sesuatu di Pinterest. Selanjutnya yang nomor 4, ekstensi yang sering aku gunakan adalah What Font. Tulisannya seperti ini ya, dan ikonnya yang ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsi ekstensi What Font ini adalah untuk mengetahui jenis font yang digunakan dalam sebuah website atau di suatu website ya. Contoh misalnya, aku buka website nomadskill.id dan misalnya aku pengen tahu nih, ini fontnya pakai apa sih? Nah, aku bisa pakai ekstensi What Font ini. Caranya simple banget. Kalau pas What Font ini sudah selesai kita install, nanti akan muncul nih ikonnya F seperti ini ya, yang backgroundnya warna hitam ini. Nah, kita lihat ya, misalnya aku pengen mengetahui jenis font yang ini, yang di headline-nya ini. Nah, caranya tinggal diklik aja icon What Font-nya ini, terus kita arahkan ke bagian fontnya ini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul nih jenis font yang digunakan. Nah, ini jenis fontnya adalah Montserrat. Terus ini family-nya ya, Montserrat. Terus stylenya normal, size-nya 54, weight-nya 900, length height-nya 70, dan color-nya ini, hexanya yang ini. Nah, misalnya kita mau mengetahui juga misalnya jenis font yang di bawahnya ini, kita klik aja. Nah, langsung muncul juga teman-teman infonya. Ini jenis fontnya pakai Open Sans. Terus stylenya normal, weight-nya 400, size-nya 21, line-nya 34 pixel, dan ini untuk color-nya. Nah, jadi mempermudah banget kalau misalnya kita pengen mengetahui jenis font yang digunakan di suatu website. Ya, jadi kita bisa pakai ekstensi What Font ini. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Ini ekstensi penting nggak penting ya, namanya Lorem Ipsum Generator. Nah, jadi ini fungsinya untuk apa sih? Nah, teman-teman misalnya membuat sebuah template di desain atau mungkin di website ya, itu pasti sering menjumpai teks Lorem Ipsum seperti itu ya. Nah, Lorem Ipsum itu sebenarnya adalah teks dummy gitu lah, untuk teks contoh gitu. Nah, jadi fungsi untuk dari ekstensi Lorem Ipsum Generator ini juga sebenarnya sama untuk mengenerate teks Lorem Ipsum aja. Jadi ini penting nggak penting aja. Ini kalau misalnya kita install ya, aku menggunakan ekstensi yang ini, yang logonya L seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai install dan kita pin, nah akan muncul L di sini teman-teman, di atas ini. Nah, kalau kita klik, nah di sini akan mengenerate Lorem Ipsum seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ya, kalau misalnya kita mau buat
website atau mungkin buat desain ya. Terus kita butuh teks lorem ipsum, kita tinggal pakai aja di sini. Ya, jadi ini makanya ekstensinya penting nggak penting ya. Kalau kalian butuh lorem ipsum, ini bakal berguna banget. Tapi kalau jarang ya ini nggak usah diinstal sih, karena ini kebutuhannya sebenarnya untuk copy aja teks lorem ipsumnya ini. Kalau aku gunain banget karena aku sering buat website dan itu aku sering pakai teks dummy seperti ini, jadi aku butuh lorem ipsum generator ini untuk mengenerate ya supaya lebih mudah aja daripada aku copy paste dari website aku googling gitu kan. Mending aku install aja yang ekstensinya ini, terus aku klik aja, nanti muncul lorem ipsum ini, aku bisa copy dan aku bisa paste di website yang ingin aku gunakan. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 6. Ekstensi yang sering aku pakai adalah CSS Viewer. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya ini untuk melihat CSS sebuah website. CSS itu apa? Kalau orang website atau programmer mungkin tahu ya, atau anak IT mungkin tahu ya CSS itu apa. Tapi penjelasannya kalau untuk orang awam, jadi CSS itu adalah kode, gampangannya adalah kode dari sebuah website yang ditampilkan ini, front end-nya seperti ini ya. Jadi gini, aku contohin aja ya fungsinya. Misalnya aku pengen mengetahui ukuran kotakannya ini berapa nih, kotakan di website ini berapa, terus aku pengen mengetahui ukuran fontnya dan ukuran kotak fontnya ini berapa. Nah, ini pakai CSS ini teman-teman. Ya, kita klik aja nih ikonnya CSS Viewer, terus kita arahkan mouse-nya ke sini. Nah, ini akan otomatis ada informasinya nih. Nah, ini dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk ya bisa untuk mendesain sebuah website. Kita bisa samakan ya, misalnya kita pengen nih ini sebagai referensinya, ukurannya pengen segini. Nah, kita bisa lihat CSS seperti ini. Nah, ini fungsinya lebih ke teknikal teman-teman ya. Nah, tapi ini berfungsi banget kalau misalnya teman-teman pekerjaannya berhubungan dengan website. Nah, ini bakal berguna banget. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Ekstensi yang sering aku gunakan adalah Save to Notion. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi ini fungsinya hampir sama dengan Save to Pinterest yang tadi, yang sebelumnya. Tapi bedanya ini untuk menyimpan ke Notion ya. Jadi Notion ini adalah sebuah aplikasi pencatat ya, catatan kayak gitu lah teman-teman. Tapi fungsinya tuh banyak banget ya, nggak cuman mencatat aja. Nah, ini aku sering gunakan untuk mencatat atau menyimpan sebuah ide. Nah, jadi fungsinya extension Save to Notion ini apa? Jadi fungsinya lebih ke untuk menyimpan sebuah website ke Notion ya. Misalnya nih, contoh ya. Misalnya aku googling, terus aku nemu website namanya highdigital.id ini. Nah, terus aku pengen menyimpannya ke Notion. Nah, daripada aku copy linknya ya, seperti ini aku copy, terus aku buka Notion, terus aku paste, itu mendingan aku install ekstensinya. Nah, terus aku bisa langsung klik nih. Di sini ada muncul ya logonya N seperti ini. Nah, kita klik, terus kita bisa langsung menyimpannya ke Notion di sini. Ya, di sini kita bisa menyimpan nih, ada pilihan add to-nya. Add to-nya kita bisa pilih halamannya di mana, misalnya di resort seperti ini. Terus kita bisa klik save page. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau kita buka Notion ya, nih aku contohin ya, open in Notion. Nah, di Notion ini akan langsung menyimpan websitenya ya, highdigital.id ini, dan segala kontennya teman-teman. Ya, kontennya, jadi beberapa kontennya akan disimpan seperti ini. Jadi ini bisa untuk mengingatkan kita ya, suatu saat nanti misalnya nih aku nemu website yang bagus, terus aku simpan di Notion. Nah, nanti kan suatu saat lagi aku bisa melihat lagi ya apa yang aku simpan, website-website yang aku simpan di Notion, aku bisa lihat lagi, dan di sini ada deskripsi singkatnya seperti ini. Jadi ini mengebantu banget aku untuk menyimpan website-website bagus yang aku temukan di internet yang suatu saat aku butuhkan lagi, jadi aku simpan semuanya di Notion seperti ini. Oke, berikutnya yang nomor 8. Ekstensi yang sering aku gunakan dan ini mungkin yang menurutku paling canggih ya, itu namanya adalah Wapalizer Technology Profiler. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi ini fungsinya untuk mengetahui teknologi apa yang digunakan dalam sebuah website ya. Contoh nih, misalnya aku buka website nomadskill.id nih. Nah, jadi dengan Wapalizer ini ya, kita klik nih icon Wapalizernya ini. Nah, kita bisa mengetahui teknologi apa yang digunakan di website Nomadskill ini. Ya, ini contohnya website nomadskill.id ini menggunakan CMS WordPress, terus e-commerce-nya menggunakan WooCommerce, analitiknya menggunakan SiteKit, ya. Dan nih blognya menggunakan WordPress. Terus di sini juga muncul nih CDN-nya Cloudflare, terus page builder-nya Elementor. Kemudian ini juga bisa melihat nih WordPress plugin-nya apa aja yang digunakan.
WooCommerce, Elementor, Sitekit, kemudian hostingnya menggunakan Hostinger. Nah, ini bisa terlihat semua di sini, teman. Ya, walaupun tidak semua pluginnya bakal terbaca oleh Wapalizer ini ya. Contohnya nih di WordPress pluginnya ini, di website Nomad Skill ini kan aku menggunakan banyak plugin ya. Nah, ini yang terdeteksi di sini hanya WooCommerce, Elementor, dan Sitekit aja. Ya, jadi masih ada beberapa plugin yang tidak terdeteksi ya. Nah, tapi di sini kan kita bisa sedikit mengetahui ya gambaran website ini dibangun menggunakan apa gitu ya. Jadi teknologinya apa, terus misalnya kalau pakai WordPress plugin yang digunakan apa, itu kita bisa ya sedikit-sedikit mengintip ya. Jadi kita bisa, misalnya kita mau buat website yang seperti ini, nah kita bisa tahu nih teknologi apa yang digunakan di website ini. Oke, kita lanjut lagi nomor 9. Ekstensi yang sering aku gunakan adalah blurweb.app. Nah, ini adalah salah satu ekstensi yang merupakan favorit aku ya saat ini, karena ini ngebantu banget temen. Jadi ini fungsinya adalah untuk memblur teks atau section gitu ya di website ketika kita ingin membuat video atau live screen gitu temen ya. Contohnya gini kasusnya, misalnya aku mau melakukan live streaming ya dengan menampilkan website nomadskill.id ini. Nah, terus misalnya aku pengen memblur sebuah informasi nih yang sifatnya rahasia ya, misalnya username atau email gitu ya. Itu aku pengen blur nih. Nah, aku bisa gunakan ekstensi blurweb.app ini. Jadi contohnya ini misalnya aku mau ngeblur nih teks yang ini aja nih, tingkatkan skill digital ini. Ya, caranya ya aku tinggal masuk ke sini teman-teman, icon blurweb.app ini. Nah, nanti akan muncul nih di sini menunya. Terus di sini aku bisa langsung blur nih kata yang ingin aku blur. Ya, misalnya aku mau ngeblur nih, tingkatkan skill digital ini aja. Nah, kita klik. Nah, otomatis dia akan tertutup seperti ini. Ya, jadi ketika kita live nih, ya kita live, kita presentasi live kayak gini. Nah, ini udah ketutup teman-teman. Ya, walaupun kita scroll kayak gini, ya, terus kita balik lagi ke sini. Nah, ini sudah keblur terus teman-teman. Ya, nah ini nggak cuman kata kayak gini aja ya, kita bisa langsung blur satu section seperti ini ya, misalnya ini section ini kita blur semua, bisa juga seperti ini. Nah, jadi ketika kita live streaming atau misalnya aku recording untuk YouTube kayak gini ya, terus aku pengen ngeblur sebuah informasi rahasia, aku tinggal blur aja teman. Ya, jadi nanti ini akan mempermudah kita pas editing juga. Jadi kan males banget ya kalau misalnya pas editing tuh harus ngeblur suatu hal gitu. Itu tuh sesuatu yang bikin aku males gitu teman. Jadi dengan ekstensi ini aku bisa dengan mudah nih langsung ngeblur aja di sini. Nah, jadi nanti pas editing aku nggak perlu ngeblur lagi. Kayak gitu. Ya. Ini fungsinya kayak gini. Nah, pas kita scroll pun ke atas juga masih ngeblur kayak gini. Ya, ini fungsinya untuk live streaming atau bikin video, ini bakal ngebantu banget teman-teman. Oh ya, tapi blurweb.app ini ekstensi berbayar ya. Nah, untuk alternatifnya yang gratis itu kalian bisa gunakan, namanya Zero Blur. Nah, ini hampir sama juga fungsinya untuk ngeblur sensitif data ya di website. Selanjutnya yang terakhir nomor 10. Ekstensi yang sering aku gunakan adalah SimilarWeb. Nah, fungsinya ini adalah untuk melihat jumlah traffic dari sebuah website teman-teman ya. Contoh nih, misalnya aku pengen mengetahui aku pengen mengetahui traffic dari website nomadskill.id ini. Nah, aku bisa pasang ya, aku bisa install SimilarWeb ini. Terus di sini akan muncul nih ikonnya SimilarWeb yang ini. Ya, kita klik. Nah, nanti SimilarWeb ini akan menganalisis ya teman-teman website Nomadskill ini visitornya berapa. Terus nih, nah ketemu nih teman-teman datanya, bounce rate-nya berapa, page per visitnya berapa, monthly visitnya berapa, terus sampai average visit duration-nya berapa, ini ketahuan semua teman-teman di sini. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih detail lagi, nanti kalian bisa nih klik go to traffic and engagement ini, tapi nanti akan diarahkan ke website SimilarWeb ya. Dan kalian perlu bikin akun di SimilarWeb ini. Nanti di SimilarWeb ini kalian bisa mengetahui lebih detail lagi, tapi di situ harus berbayar ya. Sedangkan untuk ekstensinya ini kita bisa mengetahui ini teman-teman. Ya, statistik seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa mengetahui melalui ekstensi SimilarWeb ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih rankingnya di global berapa, terus di country berapa, geografinya, pengunjungnya dari mana aja, terus traffic source-nya dari mana aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini.
Jadi ini lumayan ngebantu banget kalau kita mau mengintip nih, kira-kira traffic dari website kompetitor kita berapa, atau mungkin kita punya referensi website ya, kita mau intip trafficnya berapa, itu kita bisa pakai SimilarWeb ini. Oke, jadi itu tadi teman-teman beberapa ekstensi Google Chrome yang sering aku gunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan saya Kobom, sampai jumpa di video selanjutnya.